Halo teman sekalian dimanapun berada, ketemu lagi sama Mbak Eka di kelas psikologi. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mulai Mbak Eka pengen tanya gimana ya kabarnya, kesehatannya dan lain sebagainya. Karena selama beberapa hari ini Mbak Eka memang benar-benar agak shock ya ngelihat data-data di lapangan terkait penyebaran kasus. Nah cuman juga ada yang bilang jangan sebar berita deh, jangan nyebarin yang menakutkan. Tapi kalau bagi Mbak Eka sendiri, malah dengan melihat hal itu, melihat berita-berita itu teman-teman, Mbak Eka malah jadi bisa lebih mawas diri dan jadi lebih bisa jaga-jaga terutama untuk diri sendiri. Kalau teman-teman gimana? Pilih nggak baca sama sekali berita tentang COVID atau menerima seperti Mbak Eka dan jadi lebih waspada? Ya tapi juga nggak salah sih orang yang memilih nggak ngelihat, karena bisa jadi itu bisa menurunkan kadar cemasnya dia. Baik teman-teman semua dimanapun berada, Mbak Eka berharap teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru ketemu sama channel Mbak Eka ucapkan selamat datang, selamat bergabung di berbagai macam sesi-sesi kelas psikologi, berbagai macam hal-hal yang akan Mbak Eka upload di konten Mbak Eka. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita tularkan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita teman-teman ya. Baik teman-teman, nggak pakai lama akan segera kita mulai. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, jangan lupa apabila nanti video ini bermanfaat atau podcast ini bermanfaat, teman-teman silahkan share kepada semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Dan jangan lupa juga untuk menyimak konten ini sampai selesai. Oke, silahkan cari posisi yang nyaman. Boleh duduk, boleh tiduran dan lain sebagainya. Pokoknya senyamannya. Nah, supaya lebih enak dalam menyimak podcast kali ini. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, kesehatan mental itu sebenarnya berkaitan erat sama cara kita berpikir, cara kita melihat masalah, hingga memutuskan sesuatu. Nah, mari kita cek apakah diri kita ini masih sehat mental ya, atau kita sudah perlu melakukan semacam katarsis ya, atau mengeluarkan emosi-emosi negatif supaya kita bisa kembali fit lagi. Nah baik teman-teman, mari kita mulai. Nomor 1, berani nggak teman-teman menanyakan kepada diri sendiri bagaimana sih kondisi kesehatan fisik dan kesehatan mental teman-teman. Nah terkadang kita tuh kayak nggak mau kelihatan capek, nggak mau kelihatan lelah atau kelihatan lemah ya. Jadi kita nggak ngerasain. Atau kadang untuk orang tua yang udah punya anak, jangan sampai dirasain kalau lagi sakit, jangan sampai dirasain kalau badan nggak enak, nanti anaknya nggak bisa keurus misalnya kayak gitu. Nah padahal teman-teman itu malah sebaliknya. Kalau kita nggak menyadari kondisi fisik kita, kondisi mental atau psikis kita, biasanya pada saat kita terkena sakit itu bisa double sakitnya. Karena apa? Itu semacam keluar dari tumpukan yang selama ini udah kita endapkan ke bawah alam bawah sadar kita, akhirnya sekarang keluar semua. Jadi harusnya sakit cuman sebentar misalnya, jadi sakitnya panjang dan cukup parah misalnya kayak gitu. Begitu juga terkait dengan kesehatan mental atau psikis. Nah, kalau udah mulai sering marah-marah, udah mulai sering gak bisa tidur ya, kemudian udah mulai gampang capek, gampang lelah, teman-teman harus istirahat dulu ya. Minimal ambil quality time ya, quality time gak perlu lama-lama teman-teman. Misalnya kayak ngeteh di teras, atau ya sekedar ngobrol sama sahabat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa ngelakuin itu ya apabila sudah merasakan poin-poin atau hal-hal yang Mbak Eka sebutkan tadi. Berikutnya nomor 2 teman-teman. Nah di nomor 2, apakah nafsu makan kita masih bagus atau udah enggak? Kemudian gak ada salahnya juga kita ikut mengobservasi. Misalnya kita masih tinggal dengan orang tua atau kita sudah punya anak ya, kita lihat nafsu makannya masih bagus enggak ya. Nah kalau enggak, berarti ada yang salah dengan kondisi psikisnya ya. Ini bukan fisiknya aja tapi psikisnya. Maka harus dibantu, diajak ngobrol, tanyain kenapa kok gak doyan makan, ayo maam lagi gitu-gitu ya, dihibur. Nah karena apa? Asupan yang kita makan itu pada saat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa membentuk berbagai antibodi agar kita nggak gampang sakit teman-teman. Berikutnya kita menuju ke nomor 3. Kapan ya terakhir teman-teman minum air putih? Baik teman-teman sekalian, berdasarkan yang Mbak Eka tahu, minum air putih itu bisa menyeimbangkan suhu tubuh kita. Jadi kalau teman-teman lihat ya, atau yang sudah punya anak nih orang tua, kalau anaknya demam atau anaknya sakit, biasanya disuruh minum air putih yang banyak supaya panasnya turun. Nah ternyata air putih ini juga bisa digunakan untuk menstabilkan suhu tubuh teman-teman.
Jadi kalau yang udah kebanyakan ngopi atau yang udah kebanyakan minum teh atau berbagai minuman rasa yang lain, nah sekarang coba tubuhnya dibantu dengan banyak konsumsi air putih. Berikutnya nomor 4. Nah, mari kita sadari kalau ini semua ya harus dari kalangan anak sampai dewasa termasuk Mbak Eka mungkin. Dalam satu hari, lebih banyak mana nih kita menghabiskan waktu? Di depan gadget atau dengan orang-orang yang bisa kita ajak ngobrol? Baik, nah kenapa Mbak Eka tanyakan pertanyaan ini? Karena gini teman-teman, kadang kalau kita udah kelamaan ya berkomunikasi atau hidup dengan gadget, itu pasti endingnya, Mbak Eka bisa bilang pasti karena apa? Endingnya itu nanti kita bisa gampang emosional atau emosi kita jadi gak stabil. Karena yang kita ajak ngobrol itu adalah benda mati. Seperti yang kita tahu, gadget, TV ya, kemudian laptop, notebook, segala macam itu tadi, itu adalah benda mati. Meskipun mereka canggih sekali, meskipun mereka pintar sekali, tapi mereka tidak memiliki rasa hati nurani dan lain sebagainya ya, yang bisa untuk mereduksi emosi kita. Jadi untuk teman-teman semua yang memang lebih banyak menghabiskan waktu dalam satu hari dengan sesama orang yang bisa diajak ngobrol ya, sesama manusia tentunya ya, baik kau ucapkan selamat. Nah, karena artinya kita sudah sangat menjaga kesehatan mental. Lanjut ke nomor 5. Kapan ya terakhir kali aku melakukan katarsis diri? Nah, dalam artian apa? Mencari teman untuk ngobrol. Ini tadi terkait banget sama nomor 4. Katarsis tuh gimana sih? Nah, misalnya kayak teman-teman ngobrolin seputar perasaan teman-teman ya. Silahkan ngobrol sama sahabatnya, sama orang yang bisa dipercaya, atau bertukar pikiran dengan teman-temannya yang seumuran. Jadi ngerti terkait kondisi-kondisi yang dialami oleh orang lain ya, apakah sama kayak kita ya, atau apakah teman kita punya pengalaman yang kondisinya mirip sama kita. Nah, atau kalau kita ngobrol dengan orang yang lebih tua, yang enak dan bisa dipercaya, oh kita jadi tahu gimana ya caranya sabar, gimana caranya bisa mengalihkan pikiran supaya kita tetap bisa berpikir positif gitu teman-teman. Berikutnya di nomor 6. Kapan ya terakhir kali keluar rumah? Baik teman-teman, meskipun pada saat ini kita nggak bisa segampang itu ya keluar rumah, tapi teman-teman, masing-masing dari kita tetap perlu minimal ke teras kah, atau minimal ya kita bisa jalan di depan rumah pada saat situasi sepi ya. Untuk apa? Menghirup udara segar. Teman-teman, kalau kita cuman bedekeman aja di dalam rumah, kita cuman di dalam kamar, yakin deh otaknya pasti buntu, pasti kayak sumpek gitu rasanya. Nah, tapi ketika kita keluar menghirup udara segar, otomatis aliran darah ke otak, oksigennya lebih banyak ya. Kemudian kita jadi bisa berpikir, apalagi nih ide-ide yang harus kita lakukan untuk tetap bertahan hidup teman-teman. Lanjut di nomor 7. Apakah teman-teman sudah mengapresiasi diri teman-teman sendiri setiap hari? Begini teman-teman, jadi kenapa sih Mbak Eka menyarankan supaya kita terus mengapresiasi diri kita setiap hari ya? Setiap hari loh teman-teman ya, bukan setiap beberapa bulan sekali, bahkan beberapa tahun sekali. Enggak, jadi setiap hari. Karena apa? Kita tuh udah berjuang, kita sudah bertahan, kita sudah berusaha untuk menyelesaikan setiap tahapan hidup yang harus kita lakukan sehari-hari teman-teman ya. Nah, kalau kita nggak bisa mengapresiasi diri kita, ya siapa lagi? Dan nggak mungkin kita mengharapkan orang lain mau melakukan itu untuk kita. Nah, mengapresiasi itu nggak perlu yang heboh-heboh atau nggak perlu yang bisa bikin boros atau bisa apa. Teman-teman bisa cukup katakan pada diri teman-teman sendiri, misalnya pada saat berdoa dan lain sebagainya, ya terima kasih Tuhan karena aku sudah diizinkan untuk menyelesaikan hari ini dengan sangat baik. Terima kasih karena aku masih diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tadinya aku pikir aku tidak bisa melakukan. Nah, dengan cara seperti itu artinya teman-teman sedang mengapresiasi diri teman-teman sendiri. Dan besok pagi tentu saja efeknya teman-teman akan lebih siap dan lebih semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian di nomor 8 teman-teman. Nah ini harus dijawab ya, nggak boleh bohong loh ya. Kapan terakhir kali teman-teman mandi? Baik, nah kenapa sih mandi tuh bisa jadi indikator seseorang nggak sehat mental? Jadi teman-teman, selain mandi ya, sebenarnya pada saat seseorang itu udah malas rawat diri, jadi dia udah nggak peduli sama dirinya, sama tampilannya, bahkan sama bau badannya. Nah, itu cenderung diidentikan dengan cara dia berpikir, cara dia membuat keputusan, dan cara dia bertindak sehari-hari teman-teman. Jadi pada saat hidupnya dia udah masa bodoh, nah bisa cenderung dipastikan bahwa kehidupannya dia juga pada saat itu sedang nggak baik-baik aja, atau sedang ada masalah yang dialami. Nah maka
sebelum teman-teman terlanjur ada di posisi itu ya, kalau ada yang jarang mandi, sekarang mandi deh mendingan, saran Mbak Eka. Berikutnya lanjut di nomor 9 teman-teman. Apakah teman-teman kerap atau cepet banget ngerasa gampang capek? Nah, tentu situasi ini juga dibarengi dengan kondisi yang teman-teman tuh nggak ngelakuin apa-apa, misalnya. Jadi beda sama misalnya orang kerja bangunan atau kerja fisik dan kerja sehari-hari terus capek, itu wajar. Tapi pada saat kita nggak ngelakuin apa-apa, terus kok kita tiba-tiba ngerasa capek, baru bergerak dikit udah capek. Nah teman-teman, bisa dipastikan banyak hal yang sedang teman-teman pikirkan namun belum menemukan solusinya, atau kita belum mau membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dari pikiran teman-teman gak jarang itu berdampak ke fisik. Jadi misalnya kayak orang yang capek fisik itu masih bisa sembuh ketika dia tidur. Nah tapi ketika udah capek pikiran, waduh, butuh temen curhat, butuh temen ngobrol ya, buat bantu kondisinya supaya naik lagi dan sebagainya. Nah maka kalau teman-teman mengalami capek, mudah capek ketika gak ngelakuin apa-apa, coba deh teman-teman cari teman ngobrol. Teman-teman coba bertanya pada diri sendiri, seperti di poin 1 tadi ya, sebenarnya kita capek fisik atau psikis. Kalau udah ketemu poin masalahnya, segera cari solusi untuk menyelesaikan. Jangan ditunda-tunda ya. Kita teruskan ke nomor 10 teman-teman. Apa ya yang biasanya teman-teman lakukan agar teman-teman bisa terus bahagia? Nah, karena sudah dibahas di awal, sangat penting ya menjamin kebahagiaan kita masing-masing. Karena kita nggak bisa menitipkan kebahagiaan kita dari orang lain atau lewat orang lain. Nah, maka teman-teman, lakukanlah hal-hal barang 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali, sesuatu yang memang jadi hobi teman-teman, jadi passion teman-teman, supaya bikin teman-teman lebih happy, lebih seneng ya ngejadinya hari-hari. Kemudian di nomor 11, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing teman-teman, kapan ya terakhir kali kita berbuat baik pada orang lain? Nah, ini bisa orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Mungkin kalau kepada orang yang dikenal itu cukup mudah ya berbuat baik ya, meskipun tidak semuanya bisa keterima dengan baik. Nah, namun teman-teman, Mbak Eka sarankan mulai saat ini kita bisa membantu orang lain, misalnya dengan cara mendoakan mereka dari jarak jauh. Nah, percayalah teman-teman, setiap kita mendoakan seseorang atau kita mendoakan ya leluhur kita di masa lalu, doa itu juga akan kembali ke kita. Nah, maka kalau berbicara, kalau berdoa harus yang baik-baik ya, karena apa? Karena semua yang kita ucapkan pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Kemudian teman-teman juga di masa pandemi seperti ini, kalau lagi ada kelebihan ya lain-lain sebagainya, misalnya tenaga, biaya dan sebagainya, silahkan cari badan-badan yang bisa menyalurkan dana-dana yang teman-teman punya misalnya, atau tenaga-tenaga yang bisa teman-teman berikan untuk membantu orang lain yang memang butuh banget bantuan dari tenaga kita. Lalu terakhir teman-teman di nomor 12. Nah, apakah kita mau bersyukur dan berterima kasih atas semua yang sudah terjadi pada hidup kita? Nah, baik teman-teman semua, itu tadi ya 12 pertanyaan yang sebaiknya kita tanyakan kepada diri kita sendiri sebagai screening awal atau bentuk menyadari deteksi awal ya bahwa kita tuh sebenarnya masih sehat mental atau enggak ya. Nah, karena apa teman-teman? Pada saat diri kita nggak sehat mental, itu tentu akan berpengaruh dengan pasangan kita. Misalnya kita udah punya pasangan, atau itu juga akan berbahaya dan berpengaruh untuk anak-anak kita. Misalnya kita sekarang tinggal dengan anak-anak kita ya, terutama selama WFH. Kemudian selain mempengaruhi hubungan emosional kita dengan orang-orang terdekat, misalnya keluarga, ternyata nggak sehat mental ini juga bisa mempengaruhi circle kita atau lingkungan kita dengan teman-teman di luar sana, sahabat misalnya, atau dengan teman-teman kerja. Nah, maka teman-teman, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, sebelum kita jadi kehilangan lebih banyak orang, misalnya kita lagi gak sehat mental dan lain sebagainya, mari kita lebih peduli sama diri sendiri. Kita lakukan hal-hal yang mungkin tadi udah Mbak Eka sharingkan ya, satu-satu dulu, gak usah langsung banyak, karena berubah itu juga sulit, susah banget. Apalagi mengubah kebiasaan yang tadinya gampang marah-marah misalnya, terus tiba-tiba sekarang jadi harus pendiam, senyum-senyum sendiri. Nah, malah mereka jadi takut tuh kalau tiba-tiba ada orang yang senyum-senyum sendiri sepanjang hari ya. Artinya ada something, ada sesuatu ya. Nah, itu aja teman-teman, sedikit sharing dari Mbak Eka, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa silahkan share ke seluruh media sosial yang teman-teman gunakan, supaya lebih banyak orang yang tahu dan peduli dengan kesehatan mental dirinya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Hari ini Jogja cerah berawan ya. Sampai ketemu lagi pada video-video Mbak Eka yang lain. Dan jangan lupa tonton juga video-video sebelumnya ya.
Dadah.